Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, beserta Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi. Perkenalkan, saya Agusmi Antasari dengan NIM 233434027 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan psikoedukasi yang berjudul menghadapi overthinking dan kecemasan. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir sejenak. Teman-teman pernah nggak memikirkan suatu masalah secara terus-menerus sampai sulit tidur? Atau merasa khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang bahkan belum terjadi? Jika pernah, bisa jadi kalian sedang mengalami overthinking dan kecemasan. Kita sebagai mahasiswa sering menghadapi berbagai tantangan seperti tugas kuliah yang menumpuk, ujian, tuntutan prestasi, masalah keuangan, maupun kekhawatiran mengenai masa depan. Berbagai tekanan tersebut dapat memengaruhi kesehatan mental apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami overthinking dan kecemasan agar dapat mengatasinya secara tepat. Selanjutnya, apa sih itu overthinking? Nah, overthinking adalah kebiasaan memikirkan sesuatu secara berulang-ulang hingga membuat seseorang sulit mengambil keputusan atau bertindak. Seseorang yang mengalami overthinking biasanya terus memutar berbagai kemungkinan dalam pikirannya. Akibatnya, pikiran menjadi lelah dan sulit fokus pada hal yang sebenarnya perlu dilakukan. Namun, kita bahkan lebih fokus ke hal-hal yang bahkan belum terjadi. Selanjutnya, apa sih itu kecemasan? Nah, kecemasan adalah perasaan khawatir, takut, atau gelisah ketika menghadapi situasi yang dianggap tidak pasti. Sebenarnya, rasa cemas dalam kadar tertentu adalah hal yang normal. Namun, apabila kecemasan muncul secara berlebihan dan terus-menerus, kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Lalu, apa sih hubungan overthinking dan kecemasan? Overthinking dan kecemasan memiliki hubungan yang sangat erat. Semakin banyak seseorang memikirkan suatu masalah, maka kecemasannya cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika seseorang merasa cemas, ia akan semakin sering memikirkan berbagai kemungkinan negatif. Akibatnya, terbentuk siklus yang membuat pikiran terus berputar dan sulit dihentikan. Lalu, apa aja sih penyebab utama dari overthinking dan kecemasan ini? Di sini ada beberapa penyebab utama dari overthinking dan kecemasan. Yang pertama adalah perfeksionisme, yaitu keinginan untuk melakukan segala sesuatu secara sempurna, sehingga takut untuk melakukan kesalahan. Yang kedua adalah kebiasaan digital. Kita sebagai Gen Z tentu punya sosial media seperti Instagram, TikTok, dan yang lain-lain. Nah, dari sosial media itulah nanti kita akan terlalu banyak menerima informasi yang membuat pikiran kita menjadi penuh dan kewalahan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ketidakpastian. Misalnya, kita belum mengetahui hasil ujian, hasil seleksi, atau kondisi di masa depan, sehingga menimbulkan berbagai macam kekhawatiran. Dan apabila overthinking dan kecemasan ini tidak ditangani dengan baik, maka akan dapat memberikan dampak negatif. Dampak tersebut antara lain menurunnya energi, gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, menurunnya produktivitas, serta terganggunya kesehatan mental. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara mengatasinya. Di sini aku akan menjelaskan beberapa strategi untuk mengatasi overthinking dan kecemasan. Yang pertama adalah menyadari dan mencatat pikiran yang muncul. Ketika mulai terasa overthinking, cobalah berhenti sejenak dan tuliskan apa yang sedang dipikirkan. Dengan menuliskannya, pikiran akan menjadi lebih terorganisir dan tidak terus berputar di dalam kepala. Selanjutnya, strategi kedua yaitu melakukan teknik pernapasan dan relaksasi. Salah satu cara yang sederhana adalah teknik nafas 4-4-4, yaitu menarik nafas selama 4 detik, menahannya selama 4 detik, lalu menghembuskannya selama 4 detik. Teknik ini dapat membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Dan strategi terakhir yaitu adalah berfokus pada solusi. Daripada terus memikirkan masalah, cobalah bertanya kepada diri sendiri, apa satu langkah kecil yang bisa saya lakukan saat ini? Dengan berfokus pada tindakan nyata, kita akan merasa lebih memiliki kendali terhadap situasi yang sedang kita hadapi.
Nah, sebagai kesimpulan, overthinking dan kecemasan merupakan kondisi yang sering dialami banyak orang, terutama mahasiswa. Kedua kondisi tersebut saling berkaitan dan dapat memengaruhi kesehatan mental apabila tidak dikelola dengan baik. Namun, dengan mengenali penyebabnya serta menerapkan strategi yang tepat, seperti mencatat pikiran, melakukan relaksasi, dan berfokus pada solusi, kita dapat mengurangi overthinking dan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan membantu kita semua untuk lebih menjaga kesehatan mental. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.